Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga puasa tahun ini teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Amirhan Official berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung dan tetap setia di channel Amirhan Official ini. Baik teman-teman semuanya, edisi kali ini kita akan bahas mengenai perkuliahan. Nah, buat adik-adik yang baru saja lulus SLTA yang akan melanjutkan di perguruan tinggi, tentunya sangat penting akan hal ini juga. Dan tidak terlepas juga teman-teman yang masih duduk di bangku perkuliahan juga tentunya membutuhkan informasi terkait bagaimana hal-hal yang harus dilakukan sebagai mahasiswa. Nah, teman-teman semuanya, penting saya sampaikan di sini bahwa menjadi seorang mahasiswa merupakan suatu kebanggaan bagi kita bahwa kita telah mampu memberikan kontribusi besar kepada orang tua. Karena amanah orang tua yang selalu mendidik kita mulai dari kita kecil hingga mereka menyekolahkan kita dari tingkat TK, sekolah dasar, SLTP, SLTA, dan hingga masuk perguruan tinggi. Nah, jangan sampai apa yang sudah mereka lakukan kepada kita dari kecil kita justru menyia-nyiakannya di waktu kuliah. Nah, oleh karena itu video kali ini sengaja saya buat untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya apa yang harus dilakukan selama Anda kuliah supaya kuliah Anda tepat dan kuliah Anda juga punya orientasi yang bisa membanggakan orang tua dan tentunya mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Teman-teman semuanya, kita jangan pernah lupa kuliah merupakan hal yang berbeda dengan saat-saat kita berada di bangku sekolah, baik itu SD, SMP, maupun SMA, teman-teman. Karena di perkuliahan Anda tidak memiliki seragam yang sama. Ini dari hal pertama kali, teman-teman. Anda tidak akan punya seragam sekolah yang sama, apakah itu putih merah, apakah itu putih dongker, ataupun putih abu-abu. Nah, akan tetapi di perkuliahan bagaimana Anda akan mengatur sendiri bagaimana cara berpenampilan yang baik sehingga kepribadian Anda akan terpancar melalui sinar penampilan tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya sarankan sekali karena perkuliahan ini adalah bagaimana kita sebagai seseorang mahasiswa maha atas kesiswaan kita ataupun kita sudah menjadi orang yang mandiri. Dan bagaimana kita bisa mandiri ketika nantinya kita tidak bisa mengurus dan mengatur urusan kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman, ingat ketika kita menjadi mahasiswa mampu untuk melakukan prioritas penampilan yang baik. Nah, saya sarankan untuk adik-adik yang baru lulus SLTA jangan sampai lupa teman-teman bahwa untuk di perkuliahan nantinya akan sangat berbeda dan jam perkuliahan pun sangat berbeda. Nah, oleh karena itu betul-betul bisa disesuaikan bahwa pakaian terbaik harus teman-teman lakukan. Contohnya pakaian rapi berkemeja. Ataupun ada kampus yang bolehkan berpakaian asalkan ada kerahnya, ya, kerah di leher baju. Nah, teman-teman, semuanya ini sangat penting untuk mendorong penampilan Anda supaya percaya diri dalam saat proses belajar mengajar di kelas. Ini penting saya sampaikan. Kemudian mengenai jam kuliah tadi teman-teman, karena di perkuliahan itu sangat berbeda sekali dengan sekolah. Ketika kita sekolah ada masuknya pukul sekian dan pulangnya pukul sekian. Tapi ketika di perkuliahan akan jadwalnya sangat-sangat tentatif sekali. Memang sudah ada jadwal yang diatur, kan, tapi memang karena ada kendala beberapa hal, bisa saja nanti perkuliahan akan diundurkan ataupun dimajukan, tergantung kesepakatan. Dan ini juga biasanya kalaupun ada hal yang kendala besar, tapi pada dasarnya tetap ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk sore, teman-teman. Dan juga bahkan ada yang masuk malam, tergantung kampus yang teman-teman sedang kuliah di situ. Nah, ini jangan sampai lupa. Dan harus pandai mengolah waktu. Ini yang saya akan berbagi teman-teman. Dah, saran saya ketika perkuliahan itu ya, teman-teman jangan sampai nanti telat untuk bangun tidur. Karena waktu tidur Anda ini sangat efektif sekali digunakan untuk kesehatan. Ketika waktu tidur, maka yang terjadi apa? Teman-teman di perkuliahan akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang bermalas-malasan karena akan suka ngantuk dan juga acuh tak acuh akan pelajaran yang sedang disampaikan oleh para dosen. Ini penting untuk teman-teman pahami. Kemudian teman-teman, ketika nantinya Anda menjadi seorang mahasiswa, Anda jangan sampai lupa perbanyaklah ikut keorganisasian kepemudaan dengan catatan Anda tidak meninggalkan mata kuliah pelajaran Anda. Tetap fokus, makanya memang
Anda memiliki jatah libur, tapi memberikan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Anda ikut kompetisi lomba kesenian, olahraga, dan akademik. Dan itu tergantung dengan bagaimana tingkat potensi yang teman-teman punya. Dan gali itu semuanya. Dan satu hal lagi teman-teman, jangan sampai Anda selama kuliah hanya menjadi mahasiswa yang kuliah pulang. Karena itu sangat tidak efektif nanti setelah Anda selesai fase perkuliahan. Karena setelah fase perkuliahan yang terberat adalah fase menuju pekerjaan teman-teman. Ketika Anda tidak memiliki pekerjaan, banyak sekali tantangan-tantangan yang akan Anda hadapi. Banyak sekali cibiran-cibiran yang masuk kepada diri Anda. Tapi jangan semua hal itu Anda pikirkan. Anda harus lawan dengan kata Anda bisa menjadi orang sukses. Dengan apa? Makanya butuh hubungan yang baik dengan orang lain. Kadang kita tidak tahu bahwa rezeki kita berada bersama orang lain. Oleh karena itu perbanyaklah teman. Jangan justru perbanyak musuh. Itu tidak penting teman-teman semuanya. Mari kita berjabat tangan. Jangan sampai ini renggang. Kalau sampai ini renggang, apa yang terjadi? Kita tidak punya teman untuk berpikir. Karena teman berpikir sangat sulit didapatkan. Tapi teman untuk senang-senang sangat banyak dapatkan. Tapi saat Anda berada dalam kesulitan, maka tidak teman. Nah, teman-teman semuanya, di perkuliahan Anda akan banyak temui faktor-faktor apa saja nanti akan membuat diri Anda menjadi orang-orang yang luar biasa. Bisa jadi memang karena faktor orang di sekitar Anda. Makanya memang carilah teman yang betul-betul bisa mendorong potensi yang ada dalam diri teman-teman itu bisa bangkit. Contoh, Anda berada di bidang debat, Anda masuk komunitas debat, Anda berada di bidang olahraga, masuk di sekolah sepak bola atau sekolah badminton atau sekolah hal lainnya. Dan juga Anda berada di bidang kesenian, ikutlah sanggar-sanggar yang ada yang menempah diri teman-teman, menjadi orang-orang yang luar biasa. Jangan sampai potensi yang sudah ada tapi teman-teman tidak mau gali, sehingga teman-teman akan menjadi orang yang sia-sia. Makanya di perkuliahan itu sangat berbeda dengan SLTA. Kalau bukan kita yang menggali, siapa lagi? Itu yang harus teman-teman catat. Di perkuliahan itu semuanya murni kita yang bertanggung jawabkan diri kita. Ya, ingin mendapatkan nilai yang baik, teman-teman harus rajin-rajin membuat tugas, harus rajin-rajin diskusi di kelas maupun di luar kelas. Ketika ada sesi pertanyaan dengan dosen, teman-teman harus aktif. Bukan berarti Anda mencari muka di depan dosen, akan tapi Anda ingin menunjukkan bahwa Anda telah belajar dan Anda ingin berbagi informasi. Karena dengan kita belajar bagi informasi, itu akan lengket yang ada di pikiran kita dan kita akan mengingat semua hal yang telah pernah kita baca, teman-teman. Dan ini yang banyak orang-orang lupa selama masa-masa kuliah. Dan justru di masa-masa kuliah juga kita akan temui bagaimana orang-orang berbagai budaya akan bertemu dengan kita. Dari daerah A, daerah B, dan semuanya akan bertemu di satu kampus. Dan itu nantinya teman-teman akan mendapatkan pengetahuan baru terkait budaya Nusantara yang begitu kompleks, yang begitu beragam. Oleh karena itu memang teman-teman semuanya, jangan pernah untuk berbeda-beda dalam memilih teman. Kan tapi haruslah ikuti teman-teman yang betul-betul bisa sesuai potensi teman-teman itu sendiri. Jangan sampai teman-teman mendapatkan hal-hal negatif dari pertemanan. Ya, teman-teman harus jaga sikap-sikap positif. Dan ingat, jangan lupa etika moral dan juga spiritual. Dan sebenarnya yang terpenting itu adalah ketika Anda kuliah, fokusnya apa? Ya, karena orang tua mengirimkan Anda untuk kuliah di kampus itu gunanya untuk meraih gelar sarjana dan hal-hal lainnya. Ya, kita tidak usah muluk-muluk, pasti ujungnya pasti gelar sarjana. Kan tapi sarjana yang seperti apakah? Apakah gelar sarjana yang hanya lengket di belakang nama Anda, atau gelar sarjana yang mampu membuat Anda menjadi orang sukses? Dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua Anda. Makanya memang saya ingin berbagi kali ini bagaimana sebenarnya problematika yang terjadi di perkuliahan dan hal-hal apa yang harusnya dilakukan. Edisi kali ini memang edisi hanya untuk berbagi teman-teman, karena saya ingin semuanya apa yang pernah saya alami teman-teman juga nantinya bisa untuk memberikan hal positif ketika Anda di perkuliahan. Nah, satu hal lagi teman-teman, ketika di perkuliahan juga Anda harus bisa menyesuaikan jadwal Anda belajar kapan Anda untuk lomba, dan kapan Anda untuk organisasi. Buat skala prioritas, ini yang penting. Skala prioritas Anda mana? Ingat, yang pertama adalah tujuan Anda belajar di kampus. Itu yang utama, amanah orang tua. Yang kedua, jangan sampai Anda punya potensi tidak pernah ikut kompetisi. Yang ketiga, jangan pernah sia-siakan organisasi, karena itu bisa ladang untuk relasi Anda, sehingga setelah Anda selesai kuliah, Anda punya pekerjaan. Nah, teman-teman semuanya, kadang kita tidak tahu bahwa nilai yang tinggi hanya mengantarkan kita pada ranah wawancara, teman-teman, hanya untuk seleksi administrasi. Tapi pada bidang-bidang lainnya, relasi sangat penting sekali, teman-teman. Dan ini tidak bisa dipungkiri zaman sekarang ini.
Karena dengan itu kita tidak tahu apa kita ingin punya usaha. Kalau kita punya relasi, kita punya hubungan baik, kita bisa bekerja sama buat suatu usaha. Dan ini hal-hal yang harus teman-teman pahami, bahwa jangan pernah mengabaikan orang lain. Satu teman itu sangat berarti teman-teman. Ya, satu orang itu sangat berarti ketika orang itu mampu memberikan dampak positif. Dan 1000 orang itu sungguh tidak berarti ketika hanya membuat teman-teman terjerumus pada ranah hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, dalam bidang perkuliahan teman-teman harus bisa menjadi manusia-manusia yang tentunya menjadi pribadi yang baik, membanggakan orang tua, dan teman-teman akan mendapatkan kebaikan tersebut setelah Anda selesai fase perkuliahan. Ketika Anda memiliki pekerjaan yang layak, maka itulah baru Anda terasa. Ternyata tidak sia-sia dulu saya seperti ini, saya seperti itu. Dan inilah yang membangkitkan semangat kita semua bahwa mari gunakan waktu perkuliahan dengan baik, jangan sampai terbuang sia-sia hanya apalagi untuk tidur-tiduran semata. Jangan sampai Anda di kos ataupun di rumah hanya tidur-tiduran tanpa memiliki waktu yang produktif. Mari produktifkan cara belajar Anda. Gunakan waktu 1 jam 2 jam untuk belajar, dan jangan sampai lupa ketika di kelas Anda banyaklah mendengar dan mencatat, teman-teman. Banyak mendengar dan mencatat. Mau saya seperti ini, Anda dengarkan terlebih dahulu apa yang dosen sampaikan, tapi jangan langsung dicatat dulu. Setelah perkuliahan itu selesai, lalu Anda catat. Nah, itu yang dikatakan dengan mendengar dan mencatat. Sehingga nanti teman-teman akan bisa menerima informasi dengan baik apa yang disampaikan oleh dosen tersebut, dan memahami ketika ujian nantinya teman-teman akan mudah menjawabnya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, bahwa perkuliahan tidak hanya untuk bermain-main semata, tapi guna untuk menambah pengetahuan, menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.